Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, baik. Tema kita kali ini ya, saya merasakan ada energi twin flame ya, ataupun mungkin kondisi dia saat ini yang mana ya sudah jauh dari dirimu, ataupun mungkin energinya ini bisa di kamu ya. Kamulah yang merasa tersiksa karena cinta ya. Wow, ini bicara tersiksa karena cinta ya. Kenapa? Karena ada energi twin flame ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Tetangga lagi renovasi, dan di rumah juga lagi rame ya. Maaf kalau suaranya berisik ya, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai readingan ya, saya jangan lupa mengingatkan kembali kepada kalian, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun kamu bisa pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energimu ataupun energinya ya, orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana ada siksa karena cinta ya, yang sangat berat, yang tidak bisa, ya bukan tidak bisa diungkapkan dengan kata, tapi ya kita akan membahasnya di sini. Apa yang dia rasakan, atau bahkan ini mungkin di dirimu, kamulah yang merasakannya ya. Cinta yang sangat berat. Wow, cinta yang sangat berat kayak gimana nih ya? Oke. Kita lihat di kartu pertama di sini. Keluar Six of Pentacles. Wah. The Chariot. Ada Temperance. Wow, ada The High Priestess. The Empress. Wah, ini bicara tentang perasaan ya. Four of Swords, Four of Cups, Five of Pentacles. Wah. Kalau bicara tentang cinta di sini ya, ada beberapa yang memang saya merasakan di sini energinya cinta bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin kondisinya cinta kandas karena keuangan, ataupun masalah restu orang tua, perbedaan prinsip juga, tapi paling full adalah keuangan ya. Saya merasakan di sini ya, ekonomi. Saya nggak bisa nikah dengan dia karena kurang uang. Akhirnya dia pergi menikah dengan yang lain. Saya nggak bisa menikah dengan dia karena saya belum mapan. Akhirnya ya nunda-nunda. Akhirnya ujung-ujungnya kita putus karena saya belum siap, ataupun kamu belum siap ya. Akhirnya dia nggak bisa sabar. Dia ingin menikah gitu. Ataupun ya kami putus karena restu orang tua, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya. Dia menikah dengan orang yang lebih kaya, dia menikah dengan orang yang lebih mapan, meninggalkanku sendiri merana di sini.
Ataupun sebaliknya, energinya bisa terbolak-terbalik juga. Kamu yang menikah dengan orang yang mungkin kamu menganggap bahwa dia lebih baik dari orang itu ya, lebih baik dari dirinya, ternyata pada saat kesini-sini ternyata orang itu drama, hanya bisa memanfaatkanmu, memanipulasi kamu, mengatasnamakan cinta hanya untuk memorotin dirimu. Ya, yang mana kamu bilang, oh ini dia lebih baik, dia lebih kaya, padahal kaya hutang, mungkin banyak hartanya, mobil, rumah, ini itu ya, tetapi masih kredit. Ini contoh ya. Jadi seolah-olah kamu yang harus juga yang mengikuti berperan untuk membayar semua hutang-hutang dia, dimana kamu terperangkap karena cinta. Itu kan milikmu juga nantinya, jadi ya sama-sama bayar dong, tapi ujung-ujungnya dia marah kamu, tidak menghargai, padahal kamu juga berjuang bersama dia. Tetapi seolah-olah eh ya intinya kamu merasa menyesal. Di sini energi yang paling banyak ini mungkin di kamu ya. Karena saya merasa tadi di awal saya bicara ke dia, tapi kok sekarang energinya nih lebih banyak ke kalian yang mendengarkan. Dimana kondisinya, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Ini di dirimu atau ini karena eh kok energinya belok gitu ya. Saya mau reading ke orang yang terkoneksi dengan dirimu tapi energinya kok belok, ternyata kalian-kalianlah yang merasa tersiksa gitu. Karena tadi saya bilang di energi, ini bisa di energimu, bisa di energinya, tetapi kayaknya energi yang paling besar adalah orang-orang yang mendengarkan. Orang-orang yang tersiksa ini ya adalah kamu yang lagi mendengarkan ini. Ya, kamu menyesuaikan saja, ini energi general tidak sesuai semua ya, tetapi mungkin ada satu-satu yang sesuai ya, karena saya mengambil energi yang paling besar, paling dominan dari readingan, karena ini readingan general. Kamu mau personal reading energi 100% untukmu, silahkan hubungi kontak WA saya. Ya, jadi seperti gitu. Dimana kamu berjuang dulu, dimana kamu ataupun dia ya, ya sama-sama saya merasakan, karena tadi saya bilang ada energi twin flame. Jadi kalau saya bilang kamu atau dia sama ya, karena apa yang dia rasakan bisa kamu juga merasakan. Kalau kamu kayaknya nggak sama, nggak sesuai, ya berarti readingan ini bukan untukmu gitu ya. Jadi ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan gitu. Jadi di awal komitmen ya, mungkin kamu merasa oh saya cinta bersamanya, saya cinta gitu. Tetapi pada saat berjalan seiring waktu, ini yang saya bilang ya, kalau seandainya kamu merasa bahwa kok hidup saya kayak gini gitu. Nah ini ada yang ingin semesta sampaikan untuk kamu bisa berdamai dengan dirimu. Dimana kamu mungkin kehilangan cinta sejatimu, kamu kehilangan orang cinta sejati ya. Yang mana memang betul-betul dia sayang kamu, karena yang tadi saya bilang ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Kamu memilih yang lain ataupun dia yang memilih yang lain. Ya akhirnya kamu merana dan ya kamu feedback kembali, ternyata saya terlalu cerewet, saya terlalu ini, terlalu itu ya. Saya mau menjadi pribadi yang baik, saya mau tutup lembaran lama saya yang kelam gitu ya. Saya mau menjadi orang yang betul-betul bertobat, takut akan Tuhan ya. Tapi kesini-sini kok saya sudah mau berubah, tapi malah semesta memberikan orang yang mungkin agamais ya, yang menurut dia ya mungkin berjilbab ya, artinya secara penampilan bagus, rajin beribadah ke gereja, ke vihara ya, ke pura, tapi kenapa orangnya toksik gitu loh. Kenapa saya diberikan orang yang toksik, yang berbalut agama, dimana dulu saya jauh dari agama, saya jauh dari Tuhan, saya mendapatkan orang yang baik gitu loh. Tapi saya menyanyiakan dia dan tidak bersatu, akhirnya putus. Sekarang saya mau baik, kok saya mendapatkan orang yang baik juga tapi drama. Nah ini ya, ini yang dia rasakan. Dimana dia inginkan kamu, masih rindu terhadapmu. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan orang-orang yang menegurnya gitu. Orang-orang mengirim orang-orang yang jahat, yang mana dia ingin melupakanmu dengan sosok yang baik, tapi ternyata orang ini kejam. Sehingga dia feedback kembali bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik, yang mana mungkin kemarin dia tidak menghargaimu, tidak mencintaimu sungguh-sungguh, karena dia melihat harta, dia melihat tahta, ini contoh ya. Tapi sekarang dia merasa bahwa saya sudah ada tahta, saya sudah ada harta,
tapi kehidupan begitu-begitu aja. Hatiku tidak tentram, tidak damai. Saya tahu bahwa jiwaku adalah dirimu. Ya. Jadi dia seolah-olah semesta itu mengirimkan kamu stres lagi gitu dengan orang-orang yang, ataupun dia stres lagi dengan orang-orang yang saat ini bersamanya. Kenapa ya? Beban ini rasanya silih berganti gitu, yang sangat luar biasa kejam. Ada beberapa yang mungkin juga di sini, kalau seandainya rumah tangganya baik-baik saja, ya mendapatkan pasangan yang cuek. Ya, saya merasakan energi gitu. Cuek bebek, kamu yang mencari nafkah ataupun mungkin tidak dinafkahi, ya, sehingga kamu yang ya walaupun sudah nikah tapi kok begini-begini aja ya. Kok sudah nikah tapi kok hidup saya begitu kayak jomblo ya. Dicuekin. Ya. Ataupun mungkin kata-kata kasar, tidak dihargai dalam rumah tangga. Ya, itu kan siksaan batin. Ini bukan siksaan fisik saja ya. Ada beberapa memang KDRT, tetapi lebih ke paling besar energinya di sini saya merasakan adalah energi tekanan mental. Tekanan yang sangat-sangat luar biasa dari sisi keluarganya, dari sisi paling utama adalah pasangannya atau pasanganmu. Ya. Dimana kondisi saat ini kamu tuh benar-benar berat. Dia pemalas, menghina, kamu salah, semuanya kamu, biang kerok kamu, kalau ditegur nggak mau dengar, marah, tantrum, kamu yang harus membesarkan anak sendiri, ya, kamu harus menafkahi dirimu dan keluarganya, ini karena ada keluarga besar juga, bahkan mungkin ada yang sakit, tapi kamu ya mau tidak mau harus mertua harus diurus, saudara-saudaranya harus diurus, anakmu diurus, dia diurus, kamu mengabaikan dirimu. Makanya kamu merasa tertekan secara mental, secara jiwa. Bahkan keuangan, morat-marit. Ya, kamu yang bekerja dia santai. Alasan, belum ada pekerjaan, belum ada ini, belum ada itu. Ataupun mungkin pelit. Nggak hanya memberikan, mungkin malah kurang, tapi seolah-olah kamu kan boros kan. Padahal kurang. Nah, pokoknya ada bicara-bicara ataupun suara-suara yang kurang menyenangkan yang akhirnya membuatmu hatimu sakit, terutama juga dari penilaian keluarganya kepada kamu, ya. Nah, di mana kamu merasa bahwa hidup saya ini tidak hanya beban saja. Kenapa ya hidup saya kayak gini? Kenapa ya semesta tidak mau memberikan saya kehidupan yang baik? Saya sudah mau menjadi orang baik, tetapi kok hidup saya begini-begini saja Tuhan gitu. Ada kamu mendapatkan anak mungkin autis, ya, silih berganti, tantrum, emosi, nggak bisa ada di sini ya. Saya merasakan energinya. Jadi seolah-olah kok saya hidupnya begini, ya, ataupun belum mempunyai anak, orang-orang cibir-cibir lagi, ya. Kapan punya anak? Oh, sudah berapa tahun nikahnya, ya. Seolah-olah dipikirnya kami menunda, padahal memang belum. Tapi mereka sudah tahu, nggak mungkin menunda sampai selama itu. Tapi seolah-olah kayak macam menyindir gitu. Yang punya anaknya, yang tadi saya bilang mungkin tantrum lah, macam-macamnya, stres ya. Ataupun mungkin autis harus, ya. Dan kalau belum punya anak juga depresi, ya. Seolah-olah kamu berjuang sendiri, pengobatan sana sini, dia santai-santai aja. Tapi kamu yang disalahkan, seolah-olah kamu itu yang kurang subur lah, kurang inilah, kurang itulah. Ini contoh ya. Jadi kamu tuh kayak macam, ataupun dia, kok hidup saya begini, tidak seperti dulu, ya. Kenapa bertubi-tubi, masalah silih berganti. Ataupun mungkin kalau dibilang, sekarang gak dapat pekerjaan, kurang orderan, uang tidak ada, banyak hutang, ya. Kenapa? Kebutuhan banyak, anak nggak diurus, saya nggak diurus, bahkan ada yang sakit karena pikiran. Atau bahkan juga sudah ada yang cerai karena nggak punya duit, ditinggalkan karena kamu sudah miskin, ya. Dimana orang ini dulu kamu merasa bahwa dia yang lebih baik dari dirinya gitu, mantanmu ya, kamu membandingkan gitu. Ataupun dia membandingkannya ke kamu tuh yang terbaik, tapi saya menikah dengan yang lain. Akhirnya
Kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Dia baru menyadari pada saat kondisi sudah terjadi. Dimana dulu mungkin dia merasa kamu tuh, kamu tuh siapa gitu. Tapi ternyata kamu memberikan cinta yang sangat luar biasa. Ataupun dirimu baru sadar kalau seandainya ini energimu, ternyata kamu yang terbaik. Saya memilih orang ini tapi ternyata ini toksik. Ya, ini malaikat pencabut nyawa untuk diriku. Dimana tamengnya malaikat, padahal sebenarnya dia mau mencabut nyawaku secara tekanan mental. Ya, biasa kan gitu kan, kita sakit itu bukan sakit mungkin malaria apa, ini sakit tekanan mental nih nggak kelihatan, tapi sakitnya betul-betul mempengaruhi dari pikiran, dari keuangan, semua karena nggak konsentrasi, karena kita bicara tentang energi, sehingga nggak fokus untuk macam contoh cari duit, mau fokus nggak fokus untuk urus diri, nggak fokus untuk ini, karena kita lebih berfokus ke orang lain dan mengabaikan diri kita sendiri. Kamu ada penyesalan ataupun dia ada penyesalan di sini, ya, ingin kembali, tetapi ya lebih tetap semangat karena mungkin ya sudah mempunyai kehidupan masing-masing, karena mungkin saya merasakan di sini energinya sama-sama sudah berkeluarga. Jadi kamu berbenah untuk dirimu dan keluargamu, anak-anakmu, dia pun sama. Saya lihat di sini kamu seolah-olah saya terlihat baik-baik saja, walaupun mungkin kondisinya kamu pun tidur sakit ya, dari sakit hati, sakit fisik, capek ya, lelah, bahkan mungkin kamu sudah nggak tahan, tetapi ya kamu tahan-tahankan aja, karena kamu di sini saya merasakan energinya tidak mau mempersulit orang dan tidak mau dipersulit. Kamu mau melihatkan bahwa saya ini baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Kamu kuat-kuatkan diri, karena apa? Kamu tidak mau melihat orang tuamu atau orang lain eh, iba atau sedih karenamu. Mungkin anakmu juga, kamu nggak mau memperlihatkan bahwa mama atau papa ini lagi sedih gitu, jangan sampai mereka ikut sedih. Jadi kamu tanggung sendiri siksaan, menurut kamu ya siksaan, dimana ya kamu tahu pasti ke depan itu pasti akan ada hikmahnya, pasti ada kehidupan yang lebih baik. Nanti kita lihat di akhir video ya, readingan ini, pesan semesta untukmu. Kira-kira bagaimana pesan yang ingin semesta sampaikan? Ya, jadi koneksinya dengan dirimu atau dirinya ada penyesalan, siksaan batin atau tekanan batin, beban yang rasanya tidak selesai-selesai, silih berganti, yang luar biasa berat, tetapi harus kamu jalani. Dimana kamu, ya saya berusaha untuk berdamai dengan diriku, menerima takdirku, menerima nasibku, walaupun pahit, walaupun sakit. Ya, saya lihat di sini kamu lebih dewasa, lebih tenang, lebih menerima keadaan, dan ya memasrahkan semua kepada semesta. Dia pun sama, ya, karena energi twin flame. Jadi kalau saya bilang kamu atau dia, kamu menyesuaikan saja, karena apa yang dia rasakan, kalau kita bicara dengan energi twin flame ini, apa yang dia rasakan kamu pun bisa rasakan, dan ceritanya itu mirip ya. Walaupun mungkin terlihat baik-baik saja, karena tadi saya bilang ada drama di sini, seolah-olah baik-baik saja padahal sebenarnya sakit. Jadi kalau kamu mungkin terkoneksi dengan energi twin flame, kamu pun bisa merasa, kok saya biasa aja tapi kok saya menangis gitu, ternyata dia di sana lagi sedih gitu. Ataupun mungkin kondisinya, loh kok saya mau melupakan dia, tetapi kok saya nggak bisa lupakan dia, saya rindu dia karena dia lagi merindukan kamu. Ini bicara ada telepati di sini. Nah itu ya, jadi readingan ini kamu ambil aja hikmahnya ya. Nanti kita lihat pesan semesta untukmu tentang koneksimu dengan judul ini, dimana tekanan batin atau beban yang sangat berat, yang tidak selesai-selesai, yang menyakitkan hati dan jiwa ya. Jadi ini kondisi dia saat ini, dimana dia banyak beban, atau dirimu yang banyak beban dan penyesalan. Dan ya berharap semoga ke depan bisa lebih baik, menyerahkan semuanya kepada semesta, lebih ikhlas, lebih tulus, bisa berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, dan melanjutkan hidup demi cita-cita dan keluarga. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat dari inisial ya, koneksinya dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf E, K, M, D, F,
W, H, A, X, B, E, T, O, N, S, G, P, C, Z, dan J. Jadi untuk koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan LEK, MDF, WHA, XB, ETO, NS, GPC, Z, dan J. Ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Cancer, Aries, Gemini, Capricorn, Leo, Aquarius, Pisces, Scorpio, dan ada bintang Capricorn ya. Capricornnya double ya, energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Cancer, Aries, Gemini, Capricorn, Leo, Aquarius, Pisces, Scorpio, dan Capricorn ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi. Saya mau ambil 3 kartu secara acak ya, pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? 3 kartu. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu atau hidup bersamanya ya, orang-orang toksik yang ada pada dirimu saat ini. Oke, di sini ada Four of Pentacles, ada Strike, dan ada King of Pentacles. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih menerima diri apa adanya. Ingat, kamu harus bangkit ya. Jangan pernah melihat dari masa lalu, tapi lihatlah dari masa depanmu. Kamu gak bisa memperbaiki masa lalumu, tapi kamu bisa memperbaiki hidupmu untuk masa depanmu yang lebih baik dari sekarang. Kamu udah tahu bahwa orang ini orang tidak baik, ya berarti kamu harus mengambil tindakan. Kalau kamu merasa bahwa orang ini baik, balaslah kebaikan. Kita tidak bilang membalas, izinkan semesta yang membalas atau menegurnya. Kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun ada masalah ya, tidak usah, sekarang kan kondisinya kamu tuh kayak macam belum menerima diri ya. Takut, malu, dikatakan janda duda, dikatakan gagal, dikatakan anaknya kurang bagaimana gitu ya, nakal dan macam-macam ya. Terima itu ya, walaupun berat, tidak usah terlalu cepat tersinggung. Orang bebas berpendapat kepadamu, kamu tahu bahwa saya tidak perlu membahagiakan orang lain, kewajiban saya hanya membahagiakan diriku. Selama saya tidak pernah memberikan yang jelek kepada orang lain atau tidak pernah merugikan siapapun, ya saya jalan sesuai dengan apa yang saya anggap itu baik ya. Dan untuk keuangan di sini hemat, tidak usah gengsi, tidak usah terlalu mau hutang sana sini, hidup bersederhana. Karena kalau kamu terjebak dengan hutang piutang ataupun gengsi yang tinggi dengan ketidakmampuanmu, itu yang akan membuatmu merana atau menderita di hari esok. Ya, kamu akan miskin di hari esok. Ya. Jadi untuk bisa merasa kaya adalah di mana kamu tidak mempunyai beban. Ya. Kesehatanmu up, kamu bisa kaya. Kalau kamu nggak punya beban, walaupun mungkin kamu miskin, tapi kamu punya kesehatan. Tapi kalau kamu punya beban, kesehatanmu terenggut, uangmu terenggut, pikiranmu terenggut, kebahagiaanmu terenggut, kamu merasa miskin. Miskin semiskin-miskinnya. Kenapa? Karena pikiran. Jadi ada masalah tentang keuangan, benahi itu. Kalau kamu punya hutang, benahi ya, hutang siapapun, di orang-orang juga ya.
Jangan sampai kamu mendapatkan karma jelek di hari esok. Jadi taburlah karma baik saat ini. Supaya apa? Ke depan kamu akan menerima karma baik. Kalau ada yang berhutang ke Ica, bagaimana? Tagih. Kalau mereka tidak tagih, ikhlaskan. Ingat, anggap aja kamu bersedekah. Ke depan kamu akan mendapatkan kelimpahan. Ya. Tapi kalau seandainya kamu punya hutang, kamu menyakiti orang, minta maaflah, bayar. Ya. Jangan sampai kamu mendapatkan karma jahat di hari esok. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu, tidak usah berpura-pura pada diri sendiri, terimalah kekuranganmu, ya, tidak usah terlalu baper dengan kata orang, ya, dan hemat, dan jangan terlalu mencemaskan hari esok. Ingat, keputusanmu saat ini adalah menentukan masa depanmu. Jadi jangan sampai kamu salah mengambil keputusan, jangan sampai salah langkah, karena nasibmu ditentukan oleh pilihanmu saat ini. Jadi bijaksanalah dalam menentukan pilihanmu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Pesan semesta juga untukmu dan koneksi tadi ya dari inisial dan zodiaknya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.